Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa nikmat, hidayah dan taufiknya. Pada malam ini kembali kita diberikan kemudahan dalam rangka mengikuti kajian rutin intensif di pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, kepada keluarganya, kepada para sahabat tanpa terkecuali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Pada kesempatan yang telah lalu, tepatnya di pekan yang lalu, membahas kandungan iman terhadap hari kiamat, yakni al-mahsyar. Bahwasannya manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian mereka akan dikumpulkan, yakni di padang mahsyar. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Jam'ul Khalaiq, hari pengumpulan atau hari di mana manusia dikumpulkan di mauqif. Muallif rahimahullah ta'ala, al-Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sulamul Usul, demikian pula dalam syarahnya Ma'ariju Al-Qabul, beliau mengatakan, wa yujma'u al-khalqu liyaumil fasli jami'uhum uluwiyuhum wasufla fi mawqifin yajillu fihi al-khatabu aw khitabu wa ya'dhumul hawlu bihi wal karabu. Seluruh makhluk dikumpulkan liyaumil fasl, pada hari pemisahan, yakni hari kiamat. Jami'uhum, seluruhnya, seluruh daripada mereka, uluwiyuhum, baik makhluk yang ada di atas, wasufla, demikian pula yang ada di bawah, yakni di bumi, sebagaimana nanti insyaallah taala paparannya. Fi mauqifin yajillu fihi al-hitabu, di mauqif, di satu tempat, yajillu fihi al-hitabu, tempat yang agung di dalamnya, wa ya'dhumul haulu bihi wal qarabu, dan sungguh besar al-haulu bihi wal qarabu, kesulitan yang ada di hari tersebut, yakni di mauqif. Mu'allif rahimahullah ta'ala mensyarah, seluruh makhluk dari awal sampai akhir akan dikumpulkan pada hari kiamat, disebut dengan Yaumul Fasli,
hari pemisahan. Yaumul fasli ar-rahmanu bainal khalaiki. Yafsilur rahmanu bainal khalaiki, hari di mana ar-rahman yakni Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara seluruh makhluknya, antara makhluk-makhluknya. Samahullahu ta'ala yaumal fasli lidzalika. Hari kiamat disebut dengan hari fasal atau yaumul fasal disebabkan karena itu, yakni hari di mana manusia kelak dipisah antara syaqiyun wa sa'id, antara orang yang celaka dan orang, yakni orang yang binasa, dengan orang yang bahagia, antara penghuni neraka dengan penghuni surga, antara ashabu ashimal aw wara'a dhahrihi, antara orang yang menerima catatan dari sebelah kanan atau mereka menerima catatan dari arah sebelah kiri atau dari belakang punggung-punggung mereka. Demikian pula ada di antara mereka yang menerima catatan dari sebelah kanan. Inilah yang dimaksud yaumul fasli, hari pemisahan. Wa sammahu yaumat taghabun. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan yaumut taghabun, hari yang sangat guncang. Ya. Hari taghabun sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surah At-Taghabun. Likasratil maghmunina yauma idin. Karena saking banyaknya keguncangan pada saat itu. Sebagaimana telah disebutkan secara umum pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar, dan al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan dahulu mereka di dunia. Wasammahu yaumal jam'i. Allah pula memberikan nama hari kiamat dengan yaumal jam'i, hari pengumpulan. Hari pengumpulan, yaumul jam'i. Li'annahu, karena Allah yajma'u fihi al-awwalina wal-akhirin. Allah kumpulkan makhluk-makhluknya, yakni manusia, al-awwalin terdahulu, wal-akhirin dan yang datang setelahnya, yang paling akhir. Fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Yusmi'uhumu ad-da'i, mereka diperdengarkan, ad-da'i penyeru, wa yanfadhuhumul basaru, dan mata-mata mereka melihat. Wasammahu yaumat talaq, disebut juga dengan yaumut talaq, hari penerimaan, hari perjumpaan. Li'annahu yalqa fihi al-'abdu rabbahu, karena di saat itu seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya, disebut dengan yaumut talaq. Wa yalqa fihi al-'amilu 'amalahu, dan orang yang melakukan amalan kelak atau di saat itu berjumpa dengan hasil amalannya. Jadi kenapa disebut dengan yaumut talaq? Pertama, mereka, yakni seorang hamba-hamba Allah akan berjumpa dengan Rabbnya. Yang kedua, yalqa fihi al-'amilu 'amalahu, orang-orang yang melakukan amalan dahulu di dunia akan berjumpa, menemui hasil daripada amalannya. Yang ketiga, masih dalam makna at-talaq, yaumut talaq,
ya hari perjumpaan, wa yaltaqiya fihi al-awwaluna bil akhirin. Di hari itu, yakni hari talaq, berjumpanya al-awwalun wal bil akhirin, berjumpanya manusia dahulu, manusia pertama, bil akhirin, dengan manusia yang akan datang, manusia akhir zaman. Wa yaltaqiya fihi ahlus samawati wal ardin. Disebut pula yaumut talaq karena pada saat itu, pada hari itu, berjumpanya penghuni as-samawat, penghuni langit, wal ardina, dengan penghuni bumi. Ini disebut dengan yaumut talaq, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan antara orang yang melakukan amalan dengan amalannya, perjumpaan antara manusia dahulu dengan manusia yang terakhir. Wa yaltaqiya fihi ahlus samawat, dan berjumpanya ahlus samawat, penghuni langit dengan penghuni bumi. Wa sammahu yaumal qiyamati, dan Allah menamakan, memberikan nama dengan hari kiamat, lianna fihi qiyamal khalaiqi minal qubur, karena mereka Allah bangkitkan dari alam kubur, karena Allah bangkitkan makhluknya minal kuburi, dari kubur. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan sungguh itu semua di hadapan Allah sangatlah mudah. Wa sammahu yaumat tanad, di hari itu disebut juga hari kiamat, disebut dengan hari at-tanad, hari saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. At-tanad, yauma yunadi, hari di mana seseorang memanggil kepada yang lainnya. Satu jiwa dengan jiwa yang lain saling mengenal, satu jiwa dengan jiwa yang lain saling meminta hak. Atas kewajiban. Litunadiyal ibadi ba'dihim ba'dha, di hari itu antara hamba dengan hamba saling menyeru, saling memanggil, saling meminta pertanggungjawaban. Antara suami dan istri, istri kelak pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban, meminta haknya dari tanggung jawab seorang suami. Pada hari kiamat, seorang istri akan menghujat suami, kenapa tidak mengajak untuk menunaikan sholat, kenapa tidak mengajak untuk hadir di majelis ilmu, kenapa engkau dahulu tidak mengajarkanku untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya. Semua itu akan disampaikan. Nah, itu hujat. Demikian pula seorang suami akan dipinta pertanggungjawabannya oleh seorang istri. Tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai pemimpin, dan seterusnya. Istri juga sama demikian, tanggung jawabnya sosok seorang ibu terhadap anak, terhadap harta. Ini antara suami dan istri. Demikian pula antara orang tua dengan anak. Anak nanti akan protes, akan menghujat orang tua. Kenapa saya tidak diajarkan untuk sholat? Kenapa dahulu saya tidak diajarkan untuk menuntut ilmu? Semua akan menghujat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kapan itu? Itu dan itu sekali lagi pasti terjadi. Kapan? Yaumut tanad, hari saling menyeru antara satu dengan yang lainnya. Dan tidaklah menyeru antara satu dan yang lainnya kecuali mereka saling mengenal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala abadikan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnihi. Semua akan lari. Kenapa mereka lari? Karena mereka akan dipinta pertanggungjawaban.
Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika membawakan hadis tentang bab tauqiru al-ilmi, tauqir al-alimi wal kibari wal wadhawi al-fadl, bab mendahulukan, menghormati para ulama, orang tua, orang-orang yang diberikan karunia. Beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya mengutip hadis Nabi SAW, laisa minna, bukan di antara kami, bukan termasuk dari umatku, man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana wa la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari. 3. Bukan termasuk umat kami, kata Rasulullah SAW. Pertama, orang yang tidak sayang terhadap siapa yang lebih rendah darinya, yakni dari sisi usia. Tidak hormat terhadap orang yang lebih tua, lebih sepuh dari dia. Yang ketiga, bukan termasuk umat daripada umat kami orang yang tidak menunaikan, yakni amar ma'ruf nahi munkar, tidak menyuruh mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah melarang daripada kemunkaran. Walitunadi ashabi al-jannati wa ashabin nar, disebut dengan yaumut tanad, penghuni syurga memanggil penghuni neraka. Demikian pula sebaliknya, penghuni neraka kelak pada hari kiamat memanggil kepada penghuni syurga. Dan mereka saling mengenal. Wal munadati ashabil a'rafi kullan minal fariqain, demikian pula ashabul a'raf, mereka menyeru kullal fariqain, dua kelompok antara penghuni syurga dan penghuni neraka, al-a'raf. Walil munadati ala kulli amilin bi amali wa ghairi dzalika, disebut dengan yaumut tanad. Walil munadati ala kulli amilin bi amalihi, di mana setiap orang akan dipanggil dengan amalannya. Ada ahli sedekah, ada ahli salah, ada ahli zikir. Semua akan dipanggil sesuai dengan amalan-amalannya dahulu di dunia. Maka inilah yang dimaksud dengan yaumut tanad. Qala Allah azza wa jalla dalam Quran surah An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu, Allah lah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia. La yajma'annakum, sungguh Allah pasti akan mengumpulkan dengan sebenar-benarnya kalian, ila yaumil qiyamati la raiba fih, pada hari kiamat tidak ragu lagi, tidak diragukan lagi. Wa qala ta'ala di surah At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, hari ketika Allah mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, di hari pengumpulan, dzalika yaumut taghabun, itulah hari guncang. Yauma yajma'ullahu ar-rusula, Al-Maidah ayat 109, hari ketika Allah mengumpulkan ar-rusul, para rusul. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, madza ujibtum, apa yang telah kalian jawab? Surah Al-Kahfi, fanufikha fis suri fajama'nahum jam'a, ayat 99. Wa nufikha fis suri, dan ditiupkanlah sangkakala, fajama'nahum, maka kami kumpulkan mereka, jam'a, sekumpul-kumpulnya. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, siapapun kami tidak izinkan untuk beranjak dari tempat dia berdiri. Wa uridu ala rabbika saffa, mereka berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kalian datang kepada kami dalam keadaan persis seperti kami dahulu menciptakan kalian, awwala marratin, kali pertama. Sebagaimana dipaparkan dalam hadis Nabi SAW, ghudlan hufatan ghairu makhtunin, tidak disunat, telanjang badan,
ghairu makhtunin, ini tidak disunat. Telanjang kaki, telanjang badan pun tidak disunat. Li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaum fasl, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dan banyak sekali hadirin rahimani rahimakumullah. Dalam surah Al-Zalzalah, yauma idin yasdurun nasu ashtata, di hari itu yasdurun nasu, datang kepada manusia, ashtata, beragam, liyurau a'malahum, untuk agar mereka melihat hasil amalan-amalan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang melakukan amalan satu butir sawi saja berupa kebaikan, yarahu, pasti dia akan melihat hasilnya kelak. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan walaupun syarran, yakni zarrah, satu butir zarrah, semut hitam kecil, satu biji sawi, yarahu, maka dia pasti akan melihatnya. Baik, hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan jami'uhum uluwiyuhum wa suflah, semua akan dikumpulkan. Wahum awalimus samawat, ini para penghuni langit semua akan dikumpulkan. Wasufla, demikian pula seluruh penghuni bagian bawah. Wahum awalimu al-aradin, mereka adalah para penghuni bumi. Waqad taqaddama fi hadis sur, sudah dipaparkan di hadis seputar tiupan sangkakala. Baik, kita masuk dalam hadis Nabi SAW seputar hal ini. وقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن هذا الجمع يؤم عوالم السماوات وعوالم الأرضين. Ini terjadi, yakni di seluruh penghuni langit dan penghuni bumi akan dikumpulkan fil mauqif, di mauqif, ar-ruhu wal malaikatu ma'a ghairihim, ar-ruh yakni malaikat Jibril, wal malaikati, demikian pula seluruh malaikat, ma'a ghairihim, dan yang lainnya akan dikumpulkan. Wa qad wasafa Allah Ta'ala mauqifal qiyamati, Allah mensifati keadaan pada hari kiamat, bima fihi min 'azamatin wa jalalin wa shiddatin fi ayatin katsirah, saking dahsyatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ini jelaskan. Dan tibalah Allah, datanglah Allah, wa jaa rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dalam keadaan malaikat berbaris. Ini nyambung sekarang. Kenapa malaikat berbaris? Karena seluruh penghuni langit dan penghuni bumi semua dikumpulkan, termasuk malaikat Jibril. Yaumat talaq, hari di mana perjumpaan antara makhluk, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala berjumpa. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadibin fal qulubu zailatun an amakiniha. Hati zailatun, yani guncang, zailah, hilang, tergelincir, an amakiniha, dari tempat asalnya. Wal absaru syakhisan min haulin dzalikal yaum, mata, yani sakhisasun, ini apa, saking dahsyatnya pada hari itu. Qala Qatadah, kata Qatadah, waqafat al-qulub bil hanajiri min al-khawf, saking takutnya hati itu sampai apa, jatuh, dia guncang. Fala takhruju wa la ta'udu ila amakiniha, tidak bisa keluar dan tidak bisa pula kembali dari tempatnya atau menuju tempatnya. Demikian yang dibawakan Imam Qatadah. Kadimina maknanya adalah sakitin,
dalam keadaan kelak pada hari kiamat mereka tidak mampu untuk berbicara, sakitin, diam. La yatakallamu ahadun illa biidnih. Di hari itu tidak akan ada yang mampu berbicara kecuali atas izin Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Di hari yaqumur ruh bangkit, wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, yakni malaikat Jibril dan para malaikat berbaris. La yatakallamuna illa man adallahu rahmanu qala shawaba. Tidak ada yang mampu untuk berbicara di kala itu kecuali setelah diberikan izin oleh Ar-Rahman untuk berbicara, dan tidaklah dia berbicara kecuali shawaba, benar. Wa qala Ibnu Jurayj, kata Ibnu Jurayj ketika menafsirkan ayat ini surah An-Naba, bakin, mereka menangis. Wa qala Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, makrubina, diselimuti dengan keguncangan, ketakutan, mumtaliina khaufan wa jaz'a, ketakutan, kekhawatiran, bercampur takut, sedih di hati, hatta yadhiqu bi, sehingga menjadi sempit. Ini mengerikan. Di mahsyar, di mauqif ini betapa dahsyatnya. Wa khashi'atil aswatu lirrahman. Pada saat itu khashi'at, kata Ibnu Abbas, wa khashi'atil aswat, seluruh suara khashi'at, tunduk. Fala tasma'u illa hamasa, tidak terdengar suara sedikit pun suara kecuali hamas, yaitu as-sautul khafi, suara kecil. Wa anhu, kata beliau dari Ibnu Abbas, tahriku syafahu min ghairi mantin, mulut bisa bergumam tapi suara tidak ada, kata Ibnu Abbas. Ketika para sahabat menafsirkan ayat berkaitan dengan alam-alam gaib, maka dihukumi sebagai marfu' hukman. Dalam ilmu mustalahul hadis disebut dengan marfu' hukman. Artinya hal tersebut sesuatu yang mustahil bersumber dari ra'yun. Akan tetapi sumbernya bukan dari Rasulullah SAW. Walaupun yang menyampaikan Ibnu Abbas disebut dengan marfu' hukman, sahih. Imam Mujahid, Imam Ikrimah dan yang lainnya mengatakan hams, ini dalam Quran surah Thaha 108, fala tasma'u illa hamsa, kata beliau hamsa. Allah SWT mengatakan fala tasma'u illa hamsa, tidak terdengar di kala itu kecuali hamsa. Apa hamsa? Kata Imam Mujahid, kata Ikrimah, naqlul akdam, berpindahnya kaki, ilal mahsyari, menuju padang mahsyar, ka akhfafil ibli, seperti akhfafil ibli, kaki-kaki unta. Wa qala Sa'id ibn Jubair, kata Sa'id ibn Jubair, hamsa sirrul hadithi wa wat'ul aqdam. Nah, Imam Sa'id ibn Jubair menyatukan antara pendapat Ibnu Abbas dengan Ikrimah Mujahid. Jadi hamsa adalah sirrul hadis, ini ucapan sir, lirih. Wa wat'ul aqdami, dan suara kaki. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, gambaran betapa dahsyatnya mauqif. Kita akan melihat bagaimana dahsyatnya mauqif dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Miqdad radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana
yaumul qiyamati, apabila hari kiamat terjadi, udniyatis syamsu, matahari didekatkan, minal ibadi, dari hamba-hamba, hatta takuna qadra milin, sampai kadar jarak antara matahari dengan hamba seukuran mil, seukuran mil. Qala Sulaim ibn Amir ketika menjelaskan, memaparkan hakikat mil, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, demi Allah aku tidak mengetahui akan hakikat daripada mil yang disebutkan di dalam hadis ini. Amasafatul ardi, apakah mil itu adalah ukuran jarak yang ada di bumi 1 mil? Am al-milul ladzi taktahilu bihil ain, atau yang dimaksud mil itu adalah taktahilu bihil ain, ini sejauh mata, sebatas mata. Ungdur sahih Muslim, ya, riwayat Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'la wa alam atas hakikat daripada mil ini. Au milain, atau jaraknya adalah 2 mil. Qala fatusharuhumus syamsu, maka matahari membakar mereka. Fayakununa fil araq, mereka berada dalam keringat. Kaqadari a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Wa minhum man ya'khuduhu ila rukbatayhi, ada di antara mereka keringat sampai ke lutut-lutut mereka. Wa minhum, ada di antara mereka man ya'khuduhu ila haqwaihi, sampai kepada haqwaihi, yakni pinggang mereka. Wa minhum, ada juga di antara mereka man yuljimuhu iljaman, tenggelam dengan keringatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim wa Tirmidzi. Dikuatkan dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'raku an-nasu atau ya'ruku an-nasu yaumal qiyamah, manusia pada hari kiamat berkeringat, hatta yadhhaba iruquhum, sehingga keringat mereka yadhabu, tenggelam, fil ardi, ke dasar bumi, sab'ina dira'an, 70 dira', yakni 70 hasta ke atas, sampai ada di antara mereka yang tenggelam sesuai dengan kadar-kadar mereka. Ada juga sedangkan ke bawah, ya, sab'ina dira'an, 70 hasta. Wa yaljamuhum, dan membuat mereka tenggelam, hatta yablughu adanahum, di riwayat ini disebutkan sampai telinga-telinga mereka. Nasallallahu ta'ala salamah at-taufiq wal usmah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, perlindungan dan penjagaan atas hari kiamah, yakni di mauqif, sebagaimana nanti insyaallah taala dipaparkan, dijelaskan bagaimana manusia kelak pada hari kiamat berdiri 50.000 tahun, khamsina alfasanah, 50.000 tahun mereka menunggu tegak. Sampai disitulah hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka datang kepada ulul azmi minar rusul meminta syafaat, keringanan agar segera diputuskan, disebut dengan faslul qada, yakni ditetapkan siapa di antara mereka penghuni surga dan siapa di antara mereka penghuni neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nanti kita lanjut setelah salat isya biidznillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah bagaimana kondisi pada hari kiamat. Dalam hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa matahari pada hari kiamat pada hari itu didekatkan qadra milin aw milai, seukuran 1 mil atau bahkan 1 mil atau 2 mil, dan setiap diri daripada manusia sesuai dengan kadar dari amal solehnya dahulu di dunia. Namun ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka syafaat, berikan karunia syafaat berupa naungan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis yang sabit, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia pada hari kiamat kelak mendapatkan naungan arsy. Para ulama tafsirul hadis membawakan naungan tersebut, sebagian di antara mereka dengan menjamak, menyatukan dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwasannya amal soleh pun kelak akan menjadi penaung atas seorang hamba. Bahwasannya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, itu maknanya salah satu daripada tafsir hadis tersebut adalah mereka mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat, yakni pada mauqif ini. Bukan 7 kelompok saja yang disebutkan dalam hadis ini, akan tetapi cara menjama dengan hadis-hadis yang lain, bahwasanya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba kelak pada hari kiamat itu akan menjadi arsy, jadi penaung terhadap hamba. Oleh karena itu Allah Rabbul Alamin memerintahkan agar kita semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sebab itulah hendaklah falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa amma man mata 'asiyan musarran ala ma'siyatihi. Kita akan melihat bagaimana keadaan atau kondisi manusia pada hari mauqif. Adapun orang yang wafat, yang mati di atas asian, maksiat musirran, terus menerus dia di atas maksiat tersebut, fa bihasabi amalihi wa imanihi, tergantung atas keimanan dan amalannya. Yaqulul haqqu jalla fi'ula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Surah Ghafir ayat 17. Hari ini tujza kullu nafsin, setiap jiwa diberikan balasan, bima kasabat, dengan apa yang telah dilakukan atau diamalkan, diperbuat. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Quran surah An-Nahl ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazurun. Orang-orang yang
menyebarkan keburukan, yakni kesyirikan, kebid'ahan, kekafiran. Liahmilu awzarahum, mereka akan menanggung dosa-dosa mereka kamilatan secara sempurna yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudillunahum, dan dosa-dosa orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ala sa'a ma yazirun, sungguh sa'a buruk-buruknya ma yazirun. Ya. Dosa yang mereka ini pikul. Quran surah apa? An-Nahl ayat 25. Nanti bisa dilihat mungkin terjemahnya supaya lebih jelas. Tuh. Ini ancaman orang yang melakukan kebid'ahan. Man ahdatha fi amrin hadza ma laysa minhi fahuwa raddun, maka tertolak. Pada hari kiamat, dalam Quran surah Ali Imran, tadi orang yang menebarkan keburukan, kekafiran, kesyirikan, demikian pula bisa jadi dia menebarkan, menyebarkan, atau bahkan termasuk melindungi kebid'ahan, sebagaimana disebutkan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. La'anallahu kada wa kada, Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat dan ini dan itu. Di antaranya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, la'anallahu, Allah melaknat man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang menjaga, melestarikan dan melindungi muhditsan, perkara baru dalam agama. La'anallah man la'ana walidahu, Allah melaknat orang atau siapapun yang melaknat kedua orang tuanya, yakni uququl walidain. Terus disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang plus dosa-dosa orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Waliyadzubillah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan penipuan, siapa yang melakukan gulul, ya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, memakan harta milik orang lain, khianat, maka kelak pada hari kiamat, ya'ti akan datang bima ghalla, dia akan memikul apa yang dia dahulu, yani ghalla yaumal qiyamah, khianati, yang ambil pada hari kiamat. Dan ini disebutkan pula oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Di antara dosa besar adalah al-ghulul. Ayati bihi yahmiluhu ala dhahrihi, dipikul di atas punggungnya. Yu'adzabu bihamlihi, pada hari kiamat, sebab dahulu dia melakukan gulul, pengkhianatan atau nilep yang sejatinya bukan hak milik dia, maka pada hari kiamat akan terlihat tanda ciri yang beda, di mana mereka di atas punggungnya terdapat pikulan. Yu'adzabu, mereka disiksa, bihamlihi, dengan memikul, wa yufsahu bainal khalaiki, wa yufdahu bainal khalaiki, dan mereka akan dipermalukan bainal khalaiki, di tengah-tengah seluruh makhluknya pada hari kiamat. Orang yang khianat, orang yang mengambil hak milik orang lain, ghulul, pada hari kiamat itu akan nampak jelas dan akan dipermalukan pada hari kiamat. Sekarang di dunia bisa saja tersembunyi, akan tetapi kelak pada enggak. Surah Al-Baqarah ayat 275. Orang yang memakan harta riba, alladzina ya'kuluna riba. Dan ini terjadi di mauqif, dan ini terjadi di padang mahsyar. Semua akan nampak semua. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan harta riba. La yaqumun, mereka tidak berdiri, illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang apa? Yatakhabbathu asyaitan, orang yang mabuk. Orang yang mabuk atau orang yang terkena apa? Kesurupan syaitan. Di antara
azab dosa yang hukuman azabnya itu disegerakan, waliyadzubillah, nasallallahu taala wasallam. Selain durhaka terhadap orang tua, ya. Baik. Wal mutakabbiruna yuhsyaruna amsala dzarrah. Orang-orang yang dahulu di dunia mereka sombong, yuhsyaruna, kelak mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat amsala dzurri, dalam keadaan seperti dzurri. Kecil, hina, rendah. Fi surir ar-rijali, seperti percis gambaran laki-laki seorang manusia. Tata'uhumul khalaiqu bi aqdamihim, manusia menginjak-injak mereka. Orang-orang yang angkuh dan sombong, tidak ada sedikit pun sifat sikap tawadu dalam dirinya. Padahal Allah menegaskan dalam hadis Rasulullah, man tawadha'a lillahi, siapa yang memiliki sikap tawadu, rafa'ahu Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan angkat derajatnya. Apa hakikat tawadu? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, an takhruja, engkau keluar dari rumah, kemudian berjumpa dengan manusia lain, kemudian berjumpa dengan manusia yang lainnya, kau memandang pada diri saudaramu memiliki kelebihan atas dirimu, setiap orang, maka itulah hakikat daripada tawadu. Kebalikannya adalah sombong. Orang yang sombong di dunia, maka pada hari kiamat akan diinjak-injak. Karena al-kibru ridai, karena hakikat kesombongan adalah selendang Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghshahumuz dhullu min kulli makanin, wa yaghshahumuz dhullu, kehinaan dari sana sini, setiap tempat. Wal mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa, yusyarun, kelak pada hari kiamat, di saat itu di padang mahsyar, di mauqif, akan dikumpulkan zuraqul uyun, dalam keadaan zuraqul uyun, buta. Wujuhum muswaddah, wajahnya hitam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam, khasyiatan absaruhum, mata mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, diselimuti dengan kehinaan, kerendahan. Orang-orang mujrim, pelaku-pelaku dosa pada hari kiamat. Ini balasannya setimpal, al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan dahulu di dunia. Dalam sahihain hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, wala yazalur rajulu yas'alun nas, orang yang dahulu di dunia sering meminta-minta, sering meminta-minta, hatta ya'tiya yaumal qiyamati la yazalu rajulu, tidaklah seseorang, yani seorang laki-laki, meminta kepada manusia, hatta, sehingga, ya'ti yaumal qiyamati, dia datang kelak pada hari kiamat, wa laysa fi wajhihi mur'atu lahmin, sedikit pun tidak ada daging di wajahnya. Dan itu hak, dan itu nyata. Awal mulanya adalah hissiyah, akan tetapi nanti akan terbukti. Awal mulanya ma'nawi akan menjadi hissiyah, nyata betul. Kesombongan itu di hati, Pak. Tapi nanti akan dihinakan, direndahkan, berupa apa? Diinjak-injak, dan itu nyata. Jadi sesuatu yang asalnya maknawi, sifatnya adalah hati, pada hari kiamat terbalik justru. Menjadi apa? Betul-betul. Dahulu di dunia buta terhadap ayat-ayat Allah, lalai terhadap ayat-ayat Allah, maka kelak pada hari kiamat betul-betul buta. Lima hasyartani a'ma, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Walaqad kuntu basira, padahal kami dahulu melihat. Kadzalika nasita, kadzalika, demikianlah engkau dahulu melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yauma tunsa, demikian pula hari ini aku lupakan kamu. Jadi sekali lagi, sesuatu yang sifatnya dahulu di dunia ma'nawiyah berubah kelak pada hari kiamat menjadi hissiyah, betul-betul.
Orang yang sombong hakikatnya ada perbuatan hati, pada hari kiamat betul-betul direndahkan. Ya, terus yang lainnya, lihat banyak Pak. Wa man kanat lahu imra'atani, para bapak yang memiliki dua istri, ada? Kemudian pamala ala ihdahuma, lebih condong kepada salah satu daripada keduanya. Ini tidak menafikan sifat tabiat manusia kecenderungan kepada satu, enggak, bukan itu. Tapi dia betul-betul cenderung kepada satu. Intinya menafikan sikap adil, tidak adil. Ya, bukan dari sisi tabi'inya, tapi betul-betul murni tidak adil. Maka kelak pada hari kiamat, ja'a yaumal qiyamati, dia, yakni suami tersebut, laki-laki tersebut datang pada hari kiamat, wa syikkuhu ma'ilun, dalam keadaan syikkuhu bagian sampingnya ma'ilun, condong. Ngelau seperti apa? Berat sebelah, dengdek gitu. Ini hadis tidak melarang untuk apa? Enggak ya. Tapi ini jadi bahan perhatian kadek, karena kebaikan itu, kebaikan di hadapan Allah bukan dilihat dari sisi banyaknya harta, kedudukan, anak, terus apa lagi, istri. Enggak, bukan itu. Tapi yang membuat kita istimewa di hadapan Allah adalah amal soleh kita, keimanan kita di hadapan Allah, hati kita sejatinya. Nah, lanjut. Waman su'ila an ilmin. Ini sekarang orang yang memiliki ilmu. Waman su'ila an ilman fakatamahu. Orang yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan, uljima yaumal qiyamati, kerak akan didera, disiksa, akan dicambuk bili jamin min nar, di dalam neraka disiksa. Alhamdulillah. Demikian pula yang hadis yang lainnya. Haditsani sahihan, dua hadis yang sahih. Wa salasatun la yukallimuhumullah, tiga kelompok manusia kelak pada hari kiamat Allah tidak pernah ngajak bicara dia. Wala yanzuru ilaihim, boro-boro direret gitu toh. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Enggak pernah. Ngeri ya kawan. Kalau satu kebanggaan apabila kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak menatap mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan, membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi 4 tuh hukumannya. Ya. Allah tidak mengajak bicara. Allah tidak melihat mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Allah mensiksa mereka. Syaikhun zanin, 1. Orang tua yang sudah menikah zina. Ngeri waliyazubillah. Yang kedua, wa malikun kazzabun, pemimpin dusta. Yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, fakir miskin tapi sombong. Hai, ngeri. Fakir miskin tapi sombong. Makanya harta itu bukan menjadi patokan seseorang itu mulia, sekaligus juga sebaliknya. Nah, karena itu kauni, amrun kauni sifatnya. Innama amruhu idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun. Jika Allah sudah menghendaki jadilah pasti jadi. Jika Allah sudah menghendaki bahwa si fulan memiliki ini dan itu dari sisi harta, nah, kauni. Tapi itu tanda, bukan tanda bahwa fulan tersebut ketika memiliki harta dihormati, diridhoi dan dicintai oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kemiskinan. Karena ada yang miskin justru Allah nggak pernah ngajak bicara, nggak pernah menatapnya, nggak pernah ditazkiyah, dibersihkan, disucikan. Untuk dia adalah azab yang pedih, yaitu ailun, orang yang miskin tapi apa? Sombong, ngeri. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, al-musbilu, sama juga riwayat yang lain selain tadi yang 3 disebutkan. Riwayat yang lain, al-musbilu al-izarahu, orang yang musbil izarahu. Apa musbil izarahu itu? Isbal, atau apa? Menjulurkan kainnya. Jadi bahwa ancaman musbil bukan hal perkara yang enteng dan sepele. Wal mannan, apa mannan? Mannan, jadi menyebut-nyebut nih apa? Menyebut-nyebut apa? Pemberian. Atau sebagian apa? Ngadu domba, namimah, namam itu. Wal mun fi qusil atahu bil halifil kadhibi. Yang ketiga di sini disebutkan di riwayat yang lain adalah orang yang bersumpah palsu, dusta agar barang dagangannya laris. Bersumpah palsu agar barang dagangnya apa? Laris. Ini terjadi di Mauqif, Bapak. Di mana? Di Mauqif. Sebagian katakan padang mahsyar. Wariwayatani fi Muslimin wa fi Sahih Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin, di saat Allah mengumpulkan al-awwalin, manusia pertama, wal akhirin, dan terakhir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yurfa'u likulli ghadirin liwa, akan diangkat setiap orang itu liwa. Jadi ada apa? Liwa, tanda. Faqila hadhihi godaratu fulanin ibnu fulan, ini adalah godaratu fulan ibnu fulan, ini adalah tanda si fulan untuk si fulan, anaknya fulan. Di riwayat Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, tidak ada pemilik emas, wala fiddah, atau perak, wala yuaddi minha haqqaha, sedangkan dia tidak menunaikan kewajibannya, yakni zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamati, kecuali pada hari kiamat, saffahat lahu safaihu min narin, dia akan setrika pada hari kiamat dengan siksa dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannam, dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Fayukwa, disetrika, biha jabhatahu, janbuhu, bagian samping dia, wajabinahu, kening dia, wa dhahrahu, dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu, ketika sudah kering maka dikembalikan seperti semula, dan dilakukan seperti itu sampai tidak ada akhirnya. Waliyadzubillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di hari kadar waktu itu adalah 50 alf sanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun mereka berada dalam kondisi seperti itu, mauqif itu. Hatta yuqada bainal ibadi, sampai akhirnya ditetapkan, yakni yaumul fasl. Fayura sabilahu, maka dia akan melihat sabilahu, jalannya, imma ilal jannati, apakah dia penghuni surga, atau neraka. Wa fi sahihi al-Bukhari, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi, siapa yang berani mengambil satu jengkal tanah sekalipun, imma ilal yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, ila sab'i aradina khusifa bi, akan ditenggelamkan ke dasar 7 lapis bumi. Ini salah satu riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Man tahallama bihilmin lam yarahu kullifa an yaqidahu baina sya'iratain
ancaman untuk menggambar makhluk hidup yang bernyawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan agar meniupkan ruh kepada surah tersebut. Anaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah. Orang yang niyaha, orang yang berteriak-teriak. Orang yang apa istilahnya? Niyaha itu sebagai gambaran orang yang tidak ridho atas ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak bertaubat sebelum dia wafat. Tuqamu yaumil qiyamati, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qitran. Akan dipakaikan apa? Sirbal, pakaian. Pakaian dari apa? Kitran. Wadir'un min jarib. Sebagian mengatakan pakaian-pakaian neraka, waliyadzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran ya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia sesuai dengan perbuatan dahulu mereka di dunia. Dan itu tidak berbicara tentang orang kafir. Ya, hadis-hadis yang tadi disampaikan, maka sejatinya itu berlaku untuk siapa? Termasuk ahli tauhid, terutama yang melakukan maksiat. Karena apa yang tadi disebutkan, para ulama menyebutkan itu termasuk kabair, dosa-dosa besar. Artinya itu adalah apa? Ahli tauhid yang melakukan dosa besar, fasik mereka. Ancamannya demikian. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita ya di dunia dan di akhirat, sampai akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha atas kita semua, dan Allah melimpahkan kepada kita semua rahmat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.